Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Anissa Rahmawati dengan NIM 2312232, lalu ada Bunga Dwi Asyifa dengan NIM 2303643, dan juga ada Dahlia Rahmadani Holdini Putri dengan NIM 2309091. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dan tahapan perencanaan pendidikan pada tingkat nasional. Langsung saja, yang pertama, pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan menurut Bintoro Cokroaminoto ialah proses persiapan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada komponen-komponen perencanaan pendidikan. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua tujuan belajar, yang ketiga sumber belajar atau pembimbing, yang keempat kurikulum, yang kelima organisasi pelaksana, yang keenam kondisi masyarakat setempat, yang ketujuh kemanfaatan langsung, dan yang terakhir struktur organisasi. Lalu ada manfaat perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama ada standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pemulihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, membantu pemimpin sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang keenam, ada alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya ada tujuan perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama ada standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksana dengan perencanaannya. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat, struktur organisasi baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Dan yang kelima, minimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Prinsip penyusunan perencanaan pendidikan. Hasan Langgulung menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain prinsip interdisipliner, prinsip fleksibel, prinsip efektivitas efisiensi. Selanjutnya, prinsip progress of change, prinsip objektif, prinsip kooperatif komprehensif. Yang terakhir, ada prinsip Human Resource Development. Data yang diperlukan dalam perencanaan pendidikan. Pertama, data penduduk. Kedua, data ekonomi. Ketiga, kebijakan nasional. Keempat, data kependidikan. Kelima, data ketenaga kerjaan. Dan terakhir, nilai dan sosial budaya. Prosedur penyusunan perencanaan pendidikan dengan 5W+1H dilakukan dengan langkah-langkah berikut. What? Apa? Langkah pertama adalah menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, who, atau siapa. Langkah kedua adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, when, kapan. Langkah ketiga adalah menentukan waktu pelaksanaan perencanaan pendidikan, where, di mana. Langkah keempat adalah menentukan tempat pelaksanaan perencanaan pendidikan, why, atau mengapa. Langkah kelima adalah menjelaskan alasan penyusunan perencanaan pendidikan. Keenam, how atau bagaimana. Langkah keenam adalah menyusun strategi dan taktik untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penyusunan perencanaan pendidikan. Menurut Bang Hart dan Tro dalam SAU 2007, ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Antara lain yaitu yang pertama, tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan
yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Yang ketiga, tahap policy and priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam wilayah pendidikan. Yang keempat, tahap program and project formulation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non-akademik. Dan yang kelima, tahap feasibility testing, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya atau sumber daya internal, eksternal, ataupun sumber daya manusia atau material. Yang keenam, tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketujuh, tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan sebagai feedback atau masukan atau umpan balik. Selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik. Adapun contoh dokumen perencanaan pendidikan pada tingkat nasional. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang atau disingkat RPJP bidang pendidikan. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau disingkat RPJM bidang pendidikan. Yang ketiga, penyusunan rencana pembangunan jangka pendek atau disingkat RPJP bidang pendidikan. Yang keempat, penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP bidang pendidikan. Yang kelima, penyusunan anggaran bidang pendidikan dalam APBN. Yang keenam, rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Renstra Kemendikbudristek. Yang ketujuh, penyusunan peta jalan pendidikan. Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun kelebihan perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi, yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, yang ketiga, pengukuran keberhasilan, dan yang terakhir, yang keempat, pengembangan staf pengajar. Adapun kekurangan perencanaan pendidikan yang pertama yaitu tidak selalu fleksibel, yang kedua potensi kurangnya partisipasi dari siswa, yang ketiga terlalu birokratis, dan yang terakhir yang keempat potensi kurangnya partisipasi siswa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.